Baik, dengan Wijaya Teknik lagi. Kita sekarang waktunya untuk mengetes dan mendemokan semua mesin-mesin yang tadi sudah kita rakit, ya. Bahkan kita sudah coba mendatangkan satu unit motor. Di sana ada Bang Gepeng. Ya, itu nggak tahu ini motornya yang kotor atau orangnya yang kotor, yang jelas semuanya kotor ya. Silakan ke sini Bang Gepeng, gabung. Oke. Ya. Oke. Ini kita rencana mau coba kasih oli nih Bang Gepeng. Ya kan? Ini perlu diisi oli, terus ini kasih bensin. Terus kita coba kompresornya juga kita colokin listrik ya, biar nyala semua, biar pemirsa itu tidak juga. Iya. Biar pemirsa tidak bertanya-tanya ini kapasitasnya berapa olinya segala macam ya kan. Mungkin langsung kita coba akan praktekkan dan kita coba masukkan olinya. Mungkin saya serahkan kepada Bang Gepeng. Silakan. Saya bantu. Yang pertama, Bang? Yang pertama kita masukkan oli mesinnya dulu. Mungkin agak menghadap ke sini Bang. Nah, biar kameramen bisa melihat di mana cara masukin olinya, kemana Bang? Tepatnya Olinya pakai oli mesin motor ya. Mesin motor ya. Di sini ada buat masukin oli di bagian bawah ya. bagian bawah. Kita masukin oli. Nah, ini juga ada level olinya. Oh, buat petunjuk oli. Jadi kira-kira banyaknya seberapa? Gitu. Levelnya segini. Seberapa Bang? Ada full, tulisannya full. Oh, ini full segini. Berarti kalau di sini juga nggak ada masalah Nggak Bang masalah, ya? asal jangan tidak kena ya. Iya, intinya harus nyentuh lah ya. Itu. Hanya 500 ml ya. Iya. Oh, sebentar. Dan ini dilakukan oleh profesional ya, karena tidak perlu corong ya. Kalau yang non profesional harus pakai corong ya. Ini pun juga nggak tahu nanti belepotan apa enggak. Hop. Kita coba ke bawah kan. Tahan Bang. Sudah belum kelihatan? Dari sini kelihatan? Kelihatan. Sini udah oli cukup ya. Segini juga udah menandakan cukup. Berarti sudah menyentuh lah ya. Oke. Kemudian Kita di sini juga pakai oli gearbox. Oli mesin juga. ini betul. Ini Bang Gepeng, ini adalah untuk sprayernya, ya sprayernya, di mana piston yang 1, 2, 3 ini nanti membutuhkan pelicin, yaitu kita berikan oli yang sama ya, oli yang sama yaitu menggunakan oli mesin motor. Dengan melihat sisanya banyaknya oli ini kan 800 mili ya Bang ya? Iya. Kemungkinan kalau di sprayer ini malah 700 milian. Jadi oli di sini lebih banyak dibanding oli yang ada di dalam mesin, ya. Jadi buat pemirsa, nanti andai kata untuk apa? Memberikan oli si mesin steam ini, jadi mau nggak mau kalian membutuhkan 2 botol oli, ya. Olinya oli-oli yang biasa seperti ini aja. Di sini tertuliskan kalau tidak salah SAE-nya adalah 20/50 ya. Ini oli untuk mesin motor. Dan ini masih ada sisa ya. Cukup untuk 2 mesin ini. Ya Bang Gepeng ya. Iya. Oke, berarti ini sekarang udah semua nih olinya. Oli sudah masuk. Ini Bensin. juga tinggal Bensin. bensin. Di mana bensin? Oh, ini dia. Itu dia. Harusnya cering nongol ya. Ini benar. Bagian ini kita tuh harus pakai gelas Bang? Oh nggak usah. Mas Bang, bensin. Satu lagi hal yang mungkin pemirsa harus tahu, baik mesin apapun itu, mau mesin bermerek Honda, kebetulan ini mesin yang yang kita punya adalah mesin LGX 160 buatan Taiwan punya. Dia sangat irit bensin, tapi saran dari kami adalah
apapun itu produknya, alangkah lebih bagus kalau BBM yang dimasukkan ke dalam tangki ini adalah tipe Pertamax ya. Kita masukkan bensinnya. Ya, ini hanya untuk pengetesan. Jadi sekarang oli di mesin sudah, oli di sprayer sudah, bensin di mesin sudah. Tinggal kita coba Bang ya. Oke. Ini semua ini sudah kenceng semua nih Bang. Sudah. Oke. Kita dulu. Ini saya jelaskan, yang saya sekarang pegang ini, yang saya putar-putar ini adalah setelan untuk pressure atau kencangnya air yang nanti kita semprotkan ya. Nah, ini sedangkan tuas ini kalau turun sama naik ini adalah untuk pergantian air nanti keluar dari selang pembuangan atau ke tembakan airnya. Ini saya setel dulu pressure-nya. Nah, kita akan coba. Kita akan coba hidupkan mesin ini. Ya, kita akan coba hidupkan mesin ini. Yang pertama harus kalian tahu, pemirsa tahu adalah pada saat pertama kali menghidupkan mesin ini, pastikan mungkin kamera bisa agak maju ke depan. Pada saat kalian mau menghidupkan mesin ini, yang pertama kalian harus lakukan adalah cek dulu untuk keran airnya. Jangan sampai ada dua keran air ini yang tertutup. Ini tertutup, ini terbuka, tertutup, terbuka. Pastikan sebelum menarik ini harus posisi terbuka semua. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan panel atau tuas yang ada di sini buat pergantian buat sirkulasi air posisi harus ke atas. Ya, jadi yang pertama adalah keran air harus terbuka. Kedua, tuas untuk sirkulasi air harus posisi ke atas, artinya posisinya dia off. Air akan keluar lewat sini semua, lewat pembuangan. Nah, nanti kalian bisa lihat sendiri air yang keluar dari sini. Dan tentunya yang ketiga adalah kalian sudah isi tangki di mesin ini dengan BBM yang sesuai. Ya, saran dari kami tentunya Pertamax Bang ya. Iya. Sekarang kita akan coba. Sebelum saya nyalakan, ini saya naikkan dulu olinya dengan menarik beberapa kali isi mesin. Ini saya belum nyalakan ya. Nah, langkah yang pertama untuk menghidupkan mesin adalah tuas ini di on kan, dihidupkan. Ya, ini posisi mati, ini posisi hidup. Posisi hidup sekarang. Ini gas dari posisi awal mentok ke depan, kita tarik sedikit, kemudian cuk kita tarik full ke belakang. Jadi tahapan untuk menghidupkan mesin ini yang pertama adalah on off nya dihidupkan, gas posisi mentok ke depan kita tarik sedikit sama kayak motor, terus tuas yang di sini yang di paling belakang, yang di bawah tempat cuk dari posisi seperti ini kita tarik ke belakang sebelum kita tarik ini ya, karena nanti pada saat kita sudah tarik kita kembalikan ke posisi normal si cuknya ya. Kita coba. Air akan keluar lewat sini, di sana hanya sedikit sekali.
adalah cara yang benar, cara menggunakan si mesin steam air ini. Ya, jadi posisinya kira-kira jelas nggak sih yang kita ceritakan tadi? Ya, jadi tekanannya besar sampai 15 meter ya. Kalau mesin ini LGX 160 ini karena dia made in Taiwan dan dia menggunakan posisinya sprayernya ini 22 bar, bukan yang 20 bar. Kalau Sanchin itu kalau nggak salah kan 20 bar ya. 20 bar. Apa ya? Ini 22 bar. Tendangan dia yang 15 meter itu belum tendangan yang maksimal. Bisa masih kita setel dari sini sampai dia mencapai 22 meter. Tapi saran dari kami ya, kalau bisa 15 meter cukup. Karena keawetan si selang nanti jadi berpengaruh. Karena semakin besar tendangannya berarti semakin tekanan di selang kan semakin kenceng bang. Nih, jadi otomatis nanti akan jadi mudah rusak si selangnya. Jadi ini adalah cara bagaimana tadi memasukkan oli sampai kita demo menghidupkan mesin sama penyemprotan ya bang ya. Sekarang kita coba untuk ke tahap selanjutnya apa bang? tabung salju. Tabung salju sama kompresor. Oke. Tabung salju dan kompresor sini udah nyolok ke listrik bang ya? Sudah siap Ya. dihidupkan. Ini on off-nya dari kompresor. Cara menghidupkannya mudah, yang penting ini tersambung dengan listrik dan tinggal kita tarik ke atas. Nyala Pak. Pada saat dia nyala, otomatis ini harusnya naik karena ini adalah temperatur angin yang ada di dalam tabung. Ya. Nah, kita biarkan saja karena si kompresor ini nanti pada saat dia memang sudah dirasa penuh, dia akan mati dengan sendirinya. Ya, karena kita akan coba membahas tentang bagaimana penyemprotan salju karena sudah sore bang. Baik. Kita masukkan air dari sini. Sudah deh. Ya. Kamera mungkin bisa memperlihatkan di sini. Ini saya goyang-goyang. Ya, kelihatan nggak? Ya. Ya. Nah, ini tanda air sudah kelihatan dari di selang ini. Berarti posisinya kalau air segini di dalam tabung ini berarti ada air sekian. Ya, kita tarik garis lurus seperti itu. Ya, karena ini hanya untuk demo, jadi tidak perlu banyak-banyak bang ya. Samponya bang, Kevin. Air sudah masuk dalam tabung salju. Sekarang kita masukkan sampo. Samponya dimasukkan di dalam sini juga menggunakan sampo Husky dari Wijaya Teknik. Di luar disegel, di dalamnya pun juga ada segel lagi menandakan keaslian dari sampo kita. Silakan. Kita masukkan. Ya, terus bang. Baik. Lagi. Hop. Sampo sudah masuk. Ya, sekarang tahap selanjutnya setelah air sama sampo sudah masuk, tahap selanjutnya adalah kita coba untuk memasukkan angin dari kompresor untuk masuk ke dalam tabung salju. Ini anginnya ya. Ini selang anginnya yang terhubung dengan si kompresor tadi. Sebelum kita masukkan, kita tutup dulu keran ini. Ya, jangan lupa keran yang untuk pembuangan salju. Jadi ada dua keran di sini, pemirsa. Satu, keran yang pertama untuk memasukkan air, keran yang kedua adalah untuk membuang si saljunya. Ya, ini kita tutup. Ini juga kita tutup. Jadi posisi tutup. Keran angin yang dari kompresor harus terbuka. Kalau kalian tutup, anginnya nggak masuk dong. Iya kan, benar. Jadi ini harus dibuka seperti ini. Terus kemudian baru kita coba masukkan anginnya. Silakan, pakai pen. Pelan-pelan. Ya. Oh, belum. Ayo. Di sini sudah ada angin di dalam tabung salju ini, sudah tersedia angin, ya, karena ampernya sudah menunjukkan memang ada sekian persen angin dalam sini. Nah, sekarang untuk posisinya mengeluarkan salju, pada saat tadi angin masuk, otomatis si salju, air dan sampo itu sudah terkocok
dengan sendirinya, dan ini hasilnya di gitu. Nah, ya, ya, ini saljunya ya, ini dilapisin semua, Bang. Oh, lipat. Pemirsa bisa lihat salju yang dikeluarkan oleh mesin Wijaya Teknik ini, plek, dia tidak langsung mudah turun karena jenis samponya yang bagus dengan dibantu dengan mesin salju yang bagus. Ya, ini adalah contoh. Ini kalian bisa perhatikan. Saya lap dengan tangan. Ya. Jadi sekian ini tadi salju yang kita keluarkan ini cukup untuk satu buah motor. Jadi kurang lebih tabung salju ini tadi kalau kita pakai untuk mencuci dengan 3 gelas air mineral, 3 gelas yang 250 ml itu 250 ml 3 gelas sampo dari Wijaya Teknik itu sudah bisa mencuci untuk 60 motor. Ya, karena memang dia sangat irit sekali. Ya, ini cara untuk penyemprotan saljunya. Dan kemudian langkah selanjutnya setelah motor BC disemprot, langkah selanjutnya untuk salju sistem adalah penyemprotan kembali si sampo salju ini agar motor terlihat tampak bersih. Pemirsa bisa lihat kilaunya kilaunya si motor, bagaimana mengkilatnya si motor ini, bagaimana si motor ini mengeluarkan shine ya Pak ya, glowingnya, terkena sinar. Ini tanpa kita lap dengan spons. Ini hanya kita semprotkan salju, kemudian kita cuci lagi dibilas dengan air. Ya, glowing sekali Bang Gepeng. Mengkilap ya. Mengkilap. Dari mana Bang? Dari Wijaya Teknik. Betul. Kami kira cukup sekian video dari kita, tutorial bagaimana cara menghidupkan mesin steam, mengisi oli, kemudian tabung salju sampai nyemprotin salju Bang ya. Iya. Di sini Bang Gepeng. Ini hasil sebentar saja dan hanya secuil saja dari salju yang kita semprotkan ke dalam ke motor ini Bang ya. Hasilnya gimana Bang? Iya. Baik. Bagi rekan-rekan dari YouTube yang di Indonesia, bagi kalian yang ingin memesan mesin-mesin canggih dan juga berkualitas ini, silakan menghubungi di nomor ini. Ya, nomor mana Bang ini Bang ya? Ada di bawah. Bawah ini apa di bawah ini? Di bawah. Oh di bawah ini, oke lah, di bawah ini. Terima kasih sudah menonton kami. Saya dengan Om Bob dan Gepeng. Jangan lupa subscribe, like, and share. bisa ingat ya? Ya. Saya lupa loh mau ngomong gitu. Baik. Salam sehat dari Wijaya Teknik. Terima kasih.